kalimat tegas. Ya, antum sering mendengar hadis ini, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'u syahadatu an la ilaha illallah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum bi anna Allah aftarada 'alaihim khamsus salawat fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum bi anna Allah aftarada 'alaihim shadaqah tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim wa inhum ata'uka lidzalik. Ini yang penting, iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum. Ulang-ulang ini hadis ya, buat orang yang senang mendakwakan agama ini, ulang-ulang ini hadis. Nabi mengatakan, Muaz, kau akan datang ke negeri ahlul kitab, hendaklah yang pertama kali kau dakwakan nanti syahadat. Pahami syahadat, bukan ngomong furu'iyah, syahadat dulu. Ngomong hukum gampang, tinggal beli buku buka, nggak paham nanya. Cuma melakukan hukum tersebut itu yang nggak bisa kalau syahadat belum benar. Kemudian kalau syahadat sudah dia taat, fa'alimhum ij'alhum aliman bil ilmi, jadikan mereka berilmu, bukan sekedar akhbirhum bi khabar, la, a'limhum bil ilmi, ajarkan mereka ilmu. Ilmu apa? Bi anna Allah aftarada 'alaihim khamsus salawat, Allah wajibkan salat yang 5 waktu. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah taat, fa'alimhum, ajarkan ilmunya lagi. Bi anna Allah aftarada 'alaihim shadaqah tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim, di mana sedekah tersebut diambil dari orang yang banyak harta, diberikan kepada orang yang nggak punya harta. Artinya apa? Kalau kau mencari harta sebanyak apapun, targetkan untuk dakwah di jalan Allah, bukan untuk tamattu di atas dunia. Tidak, karena nggak semua orang diberikan harta sepertimu. Gapailah kemudian jihad dengan harta tadi. Kalau semua sudah, Nabi nasihatkan kepada dai-nya, Muaz, ya Muaz, iyyaka wa qara'im amwalihim. Nasihat buat para dai, jangan pernah jadikan dakwah ini media mencari uang. Iyyaka wa qara'im amwalihim, jauhkan dirimu dari harta mereka. Siapa mereka? Orang yang didakwahkan, orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta, jauhkan. Dan tidak ada ujung-ujungnya dakwah bantu yayasan kami, bantu pondok kami. Wallahi tidak ada. Dakwahkan manusia untuk pandai, bantulah seluruh ikhwan-ikhwan di mana saja, tidak orang per orang, tapi secara global. Kalau anda dakwahkan mereka untuk yayasan anda saja, anda akan membentuk firqah-firqah baru dalam agama. Wallahi, ajarkan manusia untuk bisa bersedekah. Caranya yang Rasul ajarkan, yang dekat dulu, kerabat dekatmu, saudaramu, orang tuamu, yang dekat saja dulu, baru yang jauh. Yang jauh ajarkan, si fulan buka ini, si fulan buka ini, si fulan buka ini. Bantu mereka, bantu. Tidak mengarah kepada satu titik saja, karena banyak titik kemuliaan. Bukankah indah titik yang banyak ini menggapai satu titik, yakni piramid yang tegak, tergapai kemuliaan. Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Ikat diri kalian dengan ukhuwah Islamiyah, jangan kalian berpecah dengan kemuliaan Islam. Nabi yang mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin addu alaikum bin nawajis. Perhatikan bagaimana ketika Rasul wafat, Abu Bakar menjadi khalifah, di mana Umar, Utsman, Ali yang lainnya semua memerintahkan orang untuk taat kepada Abu Bakar. Tapi tidak ada satupun yang mencontoh bagaimana Abu Bakar berpakaian atau mencontoh ciri khas amalia Abu Bakar. Lah, kenapa? Karena setiap manusia punya ciri khas. Ketika Umar menjadi khalifah dengan tambalan 9 di bajunya, apakah diperintahkan yang lain nyontoh 9? La, wallahi, kembali kepada mereka. Bagaimana Abu Bakar dengan ciri khasnya kain yang selalu kedodoran, sehingga keluarlah hukum bahwa Abu Bakar orang yang pertama kali memahami bahwa isbal itu dengan menggulung kain di bagian atas. Tapi yang kita pertontonkan tidak, orang takut isbal, ada ustadz bawah yang digulung, ada ustadz. Subhanallah. Enggak usah turun lagi. Innalillah. Bukan takut sama Allah, takut sama manusia. Dan seterusnya. Betapa kesalnya orang-orang Khawarij ketika Ali bin Abi Thalib tidak mau menyalahkan Muawiyah, walaupun mungkin dia tahu Muawiyah berkhilaf. Sehingga Ibnu Muljam, seorang penghafal Quran dan mengerti Quran, membacok Ali tersungkur pegang Quran. Ya Ali, innal hukmu inna lillah laisa lak wa laisa li ashabik. Ali, hukum ini milik Allah, bukan milikmu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Bayangkan kalau orang beragama dengan hawa, bahkan Quran pun jadi dalil untuk merusak. Dan ini dipertontonkan, bukan tidak. Kenapa? Karena enggak ada musahabah, enggak ada keikhlasan dalam beragama.
Dia lupa bahwa agama ini menggiring manusia kepada kemuliaan Islam. Bagaimana kau akan mendapatkan kemuliaan Islam tanpa mengerti Islam itu sendiri? Subhanallah. Ikhwati billah, diperintahkan iyyaka wa qara'im amwalihim. Jauhkan dirimu dari harta mereka. Qara'im amwalihim, harta-harta mereka yang benar. Artinya diperbolehkan dakwah kita masuk ke pemerintahan, dakwah ke orang-orang kaya, dakwah ke bos-bos, silakan. Tapi jangan duduk bersama mereka gitu loh. Ini tidak. Ketika kita berdakwah kemana kita ketemu sama menteri, ketemu sama kasak kusuk di bawah. Subhanallah. Persis seperti mental budak yang kasak kusuk di belakang majikan. Wallahi, subhanallah. Islam memerintahkan tabayun. Ada satu fikih sirah yang antum bisa ambil dari sirahnya Umar ibn al-Khattab. Ketika Umar menggantikan Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Zarrah, itu geger manut masyarakat saat itu. Mana saat itu kan ingin menaklukkan Romawi. Apalah dibanding Abu Ubaidah bin Zarrah dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini pakar strategi. Umar dengan tenangnya menggantikan Khalid dengan Abu Ubaidah bin Zarrah. Geger masyarakat. Kasak kusuk terjadi. Umar ngiri sama Khalid. Umar sakit hati sama Khalid, semua kasak kusuk. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mendatangi Umar. Ya Umar, rame ini di masyarakat ini. Saya ingin bertanya kepadamu ya Umar, apa alasanmu menggantikan Khalid dengan Abu Ubaidah bin Zarrah? Itu yang terbaik. Bukan kasak kusuk. Ini mental Quraisy, mental sahabat Nabi. Datang langsung. Apa yang membuat seperti ini? Apa kata Umar? Demi Allah, Khalid sahabat Rasul, sahabatku. Bukankah jelas sekali la tasubbu ashabi, jangan pernah hina sahabatku. La anfaqtum misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ashabi wala nasifa. Jangan pernah hina sahabatku seperti orang-orang Syiah yang menghina Umar, menghina Abu Bakar dengan sonamain Quraisy. Tetapi aku menggantikan Khalid karena aku melihat sebagai pemimpin cikal bakal kesyirikan di masyarakat. Bahwa aku mendengar dan sering mendengar bahwa mereka mengatakan di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan, dan ini syirik. Subhanallah. Karena tidak mungkin suksesnya Islam di atas dunia ini tanpa menghilangkan kesyirikan. Karena yang memberikan kemenangan itu Allah. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Khilafah yang kalian hayalkan tidak akan pernah tegak selama kesyirikan masih ada. Karena ada prosesnya kemuliaan dengan tahapan-tahapan. Bukan tangan ini yang merubah, bukan mulut ini yang merubah, bukan doa ini yang merubah, tapi Allah yang merubah. Li'annaka la tahdi ma ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Ini yang kadang kita lupa, bermanhaj dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa lembutnya Allah, innallaha rafiq yuhibbur rifq. Allah ini lembut, maha lembut, menyukai kelemah lembutan. Gapai kelemah lembutan? Dialog dengan bahasa yang lemah lembut, asalkan dengan ilmu. Insya Allah orang yang berilmu akan bisa berdialog dengan benar. Wallahu musta'an. Subhanallah. Taib. Wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan memberikan kepada kamu yang telah kamu kerjakan, sehingga semua yang kamu kerjakan Allah akan berikan kembali kepada kita nantinya. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan kembalikan semuanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Hati-hati nih. Ini banyak nih yang kasak kusuk ikhwan, sasak kusuk di mana-mana sehingga membuat orang enggan belajar karena ruwet kasak kusuk. Bahkan ada beberapa orang yang bertanya ke saya langsung, Ustaz, orang tua saya sekarang nggak mau diajak kajian lagi, kajian salafi. Kenapa? Pada ribut melulu, katanya enakan kajian yang dulu. Tenang, subhanallah. Antum tanggung dosa tuh. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Wallahi. Karena kejahilan. Taklidil a'ma, mengikut secara buta tanpa tabayyun. Wa iyadu billah wa na'udzubillah. Taib. Kemudian yang ketiga, ya, yakni ayat yang ketiga, ayat Al-Ankabut ayat 8. Jadi ini bab pertama ini sebenarnya isi dalamnya cuma melalui ayat, nanti penguatnya berbentuk hadis, insya Allah kita sampaikan. Yang ketiga adalah surat Al-Ankabut ayat 8. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husnan
wa in jahadaka